mengikuti perkembangan dari awal, dari sejak awal sampai sekarang. Kalau di Banten, isu Habib itu memang tidak semarak yang ada di Jawa. Karena itu kaitannya dengan ijtihad seseorang dalam konteks nasab Ba'alawi. Saya sendiri mengikuti perkembangan dari awal, dari sejak awal sampai sekarang, sejak tahun 2022 sampai sekarang. Awalnya saya memang sempat menanyakan terkait masalah tulisan ini. Apakah betul-betul sesuai dengan rujukan yang valid apa tidak. Maka oleh karena itu saya uji dengan apa yang disampaikan barusan, kitab Abnaul Imam. Namun oleh Imam diteliti ternyata itu tahqiqnya banyak atau lebih banyak tahqiqnya daripada aslinya. Oleh karena itu saya kemudian seiring waktu taslim kepada Kiai Imad dan seluruh jajaran pengurus RMI dan kiai-kiai pesantren yang ada di Provinsi Banten mendukung penuh terhadap kajian penelitian dari Kiai Imad tersebut sepanjang tahun 2023 sampai sekarang. Jadi kita solid untuk mendukung penelitian tersebut, 100% kita dukung. Adapun kiai-kiai sepuh yang ada di Banten, mereka masih diam diri, tetapi secara implisit beliau-beliau itu mendukung kajian Kiai Imad. Terutama ada seorang kiai bernama Kiai Tubagus Pudori, yang ahli kiroat, bukan ketua MUI Kabupaten Serang, tetapi ahli kiroat, santrinya Kiai Tubagus Soleh Makmun. Beliau ini berharap untuk mendukung Kiai Imad ini secara tidak langsung. Beliau ngomong ke saya bahwa saya mendukung penuh penelitian Kiai Imad dan ini merupakan langkah baru dari generasi Kiai Banten yang berani tampil untuk pencerahan umat ini. Saya kira ini penelitian bertujuan untuk mensucikan zuriat Rasul itu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dengan mengatasnamakan zuriat itu justru akan mengeksploitir daripada muhibinnya dan pribumi, sehingga terjadinya penjajahan spiritualitas. Sehingga misalkan tidak menurut maka akan kualat. Kalau misalkan tidak cinta maka tidak dapat barokah. Ini merupakan doktrin yang sesat dan menyesatkan. Balun murdilu. Tidak ada kebaikan itu berdasarkan daripada keturunan. Yang jelas kebaikan berasal daripada ilmu. Daripada ilmu. Ini saya pahami dan semua ulama dan termasuk pengurus RMI, kita mendukung kajian ilmu pengetahuan. Tidak pada posisi imannya sebagai ulama, tetapi karena ini adalah ilmu, kita harus dukung. Soal kemudian salah atau benar, bukankah yang namanya pemikiran atau ijtihadi, kalaupun salah itu mendapatkan pahala. 1. Kalau benar mendapatkan pahala 2. Saya kira ini menjadi catatan bagi kita, jangan sampai kita ambigu terhadap penilaian terhadap penelitian Kiai Imad ini. Ambigu itu bagaimana maksudnya? Satu sisi mendukung, sisi lain mengkritisi. Kami bulat dari RMI Banten, bulat mendukung 100% kajian penelitian Kiai Imad tersebut. Bahwa Ba'lawi itu adalah ibtol, atau mengibtolkan nasab daripada Ba'alawi tersebut. Kalau di Banten, isu Habib itu memang tidak semarak yang ada di Jawa atau di Sumatera, yaitu Lampung. Banten itu masih terkesan biasa-biasa dan adem-adem aja. Dukungannya itu memang bukan dukungan secara front ataupun terlihat. Tetapi di sisi lain, menariknya itu adalah bahwa orang Banten
tidak gemar membangga-banggakan nasabnya, meskipun adalah keturunan dari Kanjeng Sultan Hasanuddin Banten. Orang Banten itu rupanya anti membangga-banggakan nasab, karena leluhur kita, orang-orang tua kita, sudah mewanti-wanti, menasihati kepada kita, kamu jangan membangga-banggakan keturunan. Siapa kamu, anak siapa, jangan sampai orang lain tahu. Ini rupanya bukan saya sendiri saja, semua berlaku di seluruh Banten, seperti itu. Nah, di Banten itu ada gelar namanya Tubagus, yang merupakan zuriat dari Kanjeng Sultan Hasanuddin Banten, bagian laki-laki. Sedangkan perempuan itu adalah ratu. Di atasnya Tubagus ada namanya pangeran. Ada pangeran Arya, ada pangeran Mas. Perempuannya dikenal sebagai Nimas atau Ratu Mas. Kemudian dari jalur di luar Kanjeng Sultan Hasanuddin dan bagian daripada keluarga kesultanan dan keturunannya juga masih memegang itu, ada gelar namanya Entol dan Permas. Perentol dan Permas. Kalau jalur Permas itu jalur dari Mas Jong, sedangkan Perentol itu Agus Jo. Nah, ini gelar-gelar macam ini di Banten biasa-biasa aja, tidak ada istilah membangga-banggakan seperti layaknya para habib kita ini. Nah, maka oleh karena dasarnya itulah kami yang dari Banten ini terkait masalah penelitian Kiimat, kami menghormati siapapun yang punya ilmu, yang punya akhlak, yang punya amalia yang soleh, itu kami yang hormati. Itu yang kami hormati. Bukan siapa orangnya, bukan jabatannya apa. Inilah yang diwarisi oleh kita, para leluhur kita, ajarannya bahwa semua manusia adalah sama di mata Allah. Karena memang Banten diperinsipi nilai-nilai pesisiran, budaya pesisiran. Budaya pesisiran itu tidak ada namanya mengkultuskan individu. Tidak ada istilah mengagung-agungkan orang. Jadi budaya pesisiran tersebut adalah menyamaratakan manusia, egalitarianisme. Itu kami warisi dari para leluhur kita. Jadi tidak ada itu penghormatan terhadap bangsawan. Kalau bangsawan seperti itu bagus, itu akhlaknya tidak baik, maka kami tidak menghormati. Kalaupun itu bukan bangsawan atau bukan Tubagus, kalau itu akhlaknya baik, ilmunya tinggi dan soleh, kami hormati, kami muliakan. Itulah prinsip daripada orang Banten umumnya. Jadi sekali lagi, kami menghargai Habib itu bukan kepada nasabnya, tetapi menghargai karena ilmu dan akhlaknya. Siapapun itu. Dan itu berlaku kepada siapapun. Jadi tidak ada mana yang lebih unggul di antara kelas-kelas sosial itu, karena kami tidak menggunakan itu. Meskipun kami bukan seorang komunis atau tidak berpaham komunis. Kalau misalkan ada seperti ini, jangan lalu dianggap sebagai komunis. Penyamarataan kelas. Ini dimaksud adalah karakter daripada pesisiran Banten. Makanya orang Banten itu banyak yang cerdas, terutama yang lahir dari kawasan Pontang, kawasan Tanara, kawasan Kresek. Dan kebetulan Kiai Imad itu orang Kresek. Orangnya cerdas-cerdas, Pak. Tanara itu melahirkan ulama besar. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti Syekh Abdul Karim. Itu merupakan lahir dari daerah pesisiran. Orang Pontang juga, daerah Pontang juga banyak melahirkan profesor doktor itu. Nah, ini saya kira kehebatan orang Banten tidak terpukau kepada nasab, tetapi menghormati, menghargai kealimannya, kesalehannya, dan adabnya. Itulah yang diwarisi oleh orang-orang tua kita kepada kita.